Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semua, hari ini saya akan menjelaskan mengenai Micchip model, yaitu salah satu model desain jaringan yang ditulis atau ide ini berasal dari James D. Micchip, atau konsep ini berasal dari James D. Micchip, makanya ini disebut sebagai Micchip model. Dalam model ini terbagi menjadi 3 bagian besar. Section yang pertama adalah analisis, section yang kedua adalah arsitektur, yang ketiga adalah desain. Jadi yang pertama, di section yang pertama atau di bagian pertama itu lebih banyak membahas tentang bagaimana menentukan kebutuhan. Kemudian di bagian yang kedua, ini adalah mendefinisikan arsitektur secara keseluruhan. Yang ketiga adalah di tahapan desain ini lebih cenderung kepada memilih teknologi dan perangkat yang spesifik. Di langkah kebutuhan atau menentukan kebutuhan, di sini kita harus mempertimbangkan bagaimana device ini berkomunikasi, bagaimana perangkat ini berkomunikasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa step ketika dua end device ini saling berhubungan atau saling berkomunikasi, ini kita bisa lihat jalurnya itu dari user, yang tentu saja dia menggunakan aplikasi, kemudian di dalam aplikasi ini, di dalamnya ada API, kemudian ada OS, ada peripherals, dan ada driver, ada drivers. Nah, ini kemudian berkomunikasi melalui media jaringan. Di sini kita bisa lihat gambaran lebih jauh bahwa di tahapan atau di bagian yang paling atas itu di bagian pengguna, yang tampil di bagian pengguna adalah display atau tampilan. Jadi yang menjadi bagian dari user ini adalah lebih banyak masalah tampilannya. Di display, user interface atau user experience ini lebih banyak berada pada user. Kemudian level aplikasinya ada API, ada QoS. Kemudian di level device-nya ada device driver. Ini bagaimana kedua device ini saling berkomunikasi. Kemudian bagaimana kita menganalisisnya untuk mendeskripsikan apa kebutuhan yang diperlukan untuk network kita. Kita perlu membaginya ke dalam beberapa hal. Yang pertama adalah network requirement-nya. Kita bisa tentukan mana yang high, medium, dan low priorities. Kemudian ada future requirement. Future requirement artinya ada kebutuhan di masa depan. Artinya ada rencana atau planning untuk mengupgrade. Kemudian ada rejected requirement. Rejected requirement itu ketika ada perangkat-perangkat mungkin yang akan nanti habis masa pakainya. Ini harus diingat untuk ke depan. Kemudian ada informational requirement. Ini lebih banyak ke ide-ide. Dan requirement ini datang dari berbagai macam aspek dari sistem jaringan. Ada
requirement, user requirement, kebutuhan pengguna, ada application requirement atau kebutuhan aplikasi, ada device requirement, ada network requirement, dan requirement yang lain. Jadi kita bisa memilah-milah mana yang merupakan kebutuhan user, ini lebih banyak ke tampilan, user interface, mana yang menjadi kebutuhan aplikasi, API-nya, ya QoS-nya, kemudian mana yang bagian dari device, ini lebih banyak ke resource dari device-nya atau perangkatnya, berapa memorinya, berapa CPU-nya, ya, kapasitas penyimpanannya berapa. Kemudian di network requirement-nya ada kebutuhan jaringannya seperti apa, dan seterusnya. Nah, di user requirement ini kita bisa lihat seringkali ini lebih banyak ke kualitatif ya, dan very high level atau level berada pada level yang tertinggi. Di sini kita bisa lihat user requirement-nya ini memenuhi beberapa prinsip ini ya. Jadi harus interaktif ya, dia harus bisa diandalkan ya, kualitas dari presentasinya itu baik ya, adaptif ya, aman, dia berfungsi dengan baik ya, berkembang dengan bagus. Nah, ini contoh dari user requirement ini biasanya mereka ingin seberapa cepat sih sebenarnya downloadnya. Ini yang ada di sisi requirement usernya. Jadi di sisi penggunanya mereka biasanya hanya tahu bagaimana menggunakan sistem ini. Yang mereka tahu biasanya seberapa cepat mereka bisa mengakses jaringannya, atau mereka bisa mengakses website tertentu. Kemudian sistem responnya seperti apa, atau bagaimana videonya akan menjadi baik, dan berapa budgetnya. Ini lebih banyak berada pada user requirement. Kemudian untuk application requirement, ini banyaknya berkaitan dengan aplikasi. Contohnya, tipe aplikasi apa yang akan digunakan, critical atau tidak. Kemudian rate criticalnya, real time and or interaktif. Ini jenis aplikasinya, apakah dia real time atau interaktif. Kemudian seberapa sensitif aplikasi kepada RMA, reliability, maintainability, dan availability. Ketersediaannya, ya, kehandalannya, bagaimana dia mudah untuk di maintenance, dan dia tersedia setiap saat. Berapa kapasitas yang dibutuhkan, kemudian berapa delay time yang dapat diterima. Ini bagian dari application requirement. Kemudian di device requirement ini, apa saja perangkat yang akan ada di jaringan kita, seperti generic computing device, termasuk di dalamnya ada PC, MacBook, laptop ya. Kemudian ada server, di dalamnya ada file server, print server, application server, backup server. Kemudian ada beberapa perangkat yang sifatnya specialized device, atau perangkat-perangkat yang spesial ya, atau khusus, seperti POS terminal ya, biasanya untuk transaksi. Industry specific device, ada beberapa perangkat-perangkat yang berada di pabrik ya, misalnya ini lebih banyak berkaitan dengan otomatisasi ya, network device, kamera tools, stop light, dan segala macamnya. Ini kebutuhan akan device atau perangkat. Kemudian kebutuhan akan jaringan, ini isunya terkait dengan integrasi, ketergantungan, bagaimana besarnya existing network itu dapat berdampak pada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Apakah network yang ada itu dapat mengubah struktur atau hanya menambah pekerjaan yang lain. Ya. Jadi diharapkan dengan kita bisa menganalisis kebutuhan network requirement-nya, kita bisa membuat bahwa
network ini dapat mendukung pekerjaan-pekerjaan dengan lebih baik. Kemudian ada location impedance, artinya interaksi antara yang lama dengan jaringan yang baru itu dapat bekerja sama ya, atau dapat bekerja dari keterbatasan atau lokasi yang mungkin sangat bergantung pada jaringan. Kemudian ada batasan-batasan performa ya. Jadi network ini biasanya unjuk kerjanya harus bisa diukur ya, berapa delay-nya ya, berapa jitternya, ya, berapa paket loss-nya dan segala macam. Ini bagian dari network requirement. Kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lain ini bisa berasal dari banyak sumber ya, customer-nya, legal requirement-nya, ini lebih banyak berkaitan dengan hukum. Kemudian skala yang besar dari organisasi, enterprise requirement, dan segala macamnya. Ini bisa termasuk di dalamnya adalah operational suitability ya. Jadi seberapa baik ya, customer ini dapat mengkonfigurasi dan memonitor sistemnya. Kemudian dukungannya seperti apa. Ya, bagaimana dia si customer dapat memaintain atau menjaga atau memperbaiki sistemnya. Ini bagian dari requirement yang lain. Kemudian di tahapan berikutnya setelah kita melakukan proses analisis yang ini lebih banyak ke requirement yang tadi sudah kita sebutkan, di bagian yang kedua ini atau di section yang kedua adalah berkaitan dengan arsitektur. Nah, ini terkait dengan network arsitektur kita bisa menentukan apa arsitektur yang tepat untuk kita gunakan pada jaringan kita. Contohnya pada rumah kita bisa mengerti dengan baik arsitekturnya, ya, tidak hanya sekedar eksterior, tapi juga interior di dalamnya. Ini seperti juga pada jaringan, bagaimana kita melihat jaringan ini secara utuh dengan arsitektur-arsitektur tertentu. Di sini ada contoh arsitekturnya, di mana pada gambar ini lebih ke komponen arsitektur, di mana setiap bagian atau komponen dari jaringan ini itu menyediakan hal-hal yang bisa menjadikan network ini menjadi lebih baik atau membuat network ini menjadi lebih baik. Ada di bagian addressing, di bagian pengalamatan, kemudian ada network management atau manajemen jaringan, performance, unjuk kerja, kemudian ada security dan lain-lain. Ini contoh dari network arsitektur. Tentu saja contoh-contoh lainnya ada yang arsitektur hierarki, di mana dibagi menjadi 3, ada yang core, ada yang distribution, dan ada akses. Nah, tergantung bagaimana kita nanti menggunakan arsitektur tersebut dengan benar. Kemudian setelah kita memilih arsitektur secara umum, kemudian yang kita lakukan adalah memilih teknologinya. Ini sudah termasuk di tahapan desain. Nah, memilih teknologi ini kita harus bisa menentukan dengan cermat ya, apa yang paling penting sebenarnya, apakah